Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh dunia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul alasan absurd hakim banding potong hukuman Pinangki dari 10 menjadi 4 tahun saja. Entah sedih atau gembira, para feminis dan aktivis pembela hak-hak perempuan menyaksikan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas kasus korupsi mantan Jaksa Pinangki, Sirna Malasari, yang menyunat hukumannya di Pengadilan Negeri dari 10 tahun penjara menjadi hanya 4 tahun saja. Mengapa saya mengkaitkan vonis banding Pinangki ini dengan suasana hati para feminis atau para social justice warrior? Lantaran salah satu alasan terpidana kasus pengurusan fatwa di Mahkamah Agung dikurangi hukumannya oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Pinangki itu seorang wanita. Pertimbangan lain, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Itulah putusan Majelis Hakim PT DKI yang diketuai oleh Hakim Muhammad Yusuf dan Hakim anggota Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Rani Halida Ilham Malik, seperti dilansir media kompas.com. Terdapat sejumlah pertimbangan lain sehingga Majelis Hakim memangkas hukuman Pinangki. Selain karena ia wanita, Pinangki dianggap sudah menyesali perbuatannya. Ya, mana ada sih manusia jika tertangkap setelah melakukan kejahatannya tidak menyesali perbuatannya? Menyesal karena tertangkap atau memang menyesal lantaran menyadari bahwa perbuatannya itu salah? Kita tak pernah tahu. Kalau kata pepatah sih, dalamnya lautan bisa ditebak, dalamnya hati siapa yang tahu. Pertimbangan lainnya karena Pinangki seorang ibu dari anak balita yang membutuhkannya sehingga patut diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang. Alasan normatif yang seharusnya dipikirkan Pinangki sebelum melakukan hal koruptif dengan menjual jabatannya demi cuan. 2. Alasan normatif Majelis Hakim tersebut tak sebanding dengan alasan absurd hukuman Pinangki lantaran ia wanita. Sejak kapan gender menjadi bahan pertimbangan sebuah putusan hukum? Jadi kalau laki-laki boleh diputus hukuman lebih berat dari yang seharusnya. Makanya di awal paragraf pembuka tulisan ini saya mencoba menebak suasana kebatinan para feminis yang selama ini berusaha membela hak-hak perempuan. Seharusnya mereka gembira, ternyata usaha mereka selama ini berhasil karena alasan sebagai wanita. Pinangki memperoleh keistimewaan sehingga hukuman atas perbuatan korupnya dikurangi lebih dari setengahnya. Namun apakah keistimewaan seperti ini yang diharapkan oleh para feminis dan SJW? Saya kira tidak. Jika memang gender menjadi salah satu isu dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman, seharusnya Angelina Sondakh pun mendapatkan perlakuan yang sama. Ia malah dihukum lebih berat saat banding dan kasasi di Pengadilan Tinggi dan MA. Di Pengadilan Tipikor, Anggi divonis 4,5 tahun penjara, kemudian ia banding. Di tingkat banding, hakim memberat hukumannya. Tak puas dengan 2 putusan pengadilan tersebut, Anggi kasasi ke MA. Dan hasilnya kita saksikan sendiri, ia diputus 12 tahun penjara hingga kini Anggi masih menjalani hukumannya. Padahal seperti halnya Pinangki, saat putusan hukuman Anggi memiliki anak yang masih balita, tentu saja ia pun senyesal-nyesalnya, dan jangan lupa ia pun wanita.
Lebih lanjut, Henggi bukan aktor utama dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut. Sementara Pinangki jika menilik jalannya persidangannya, ia adalah otak dari laku mengakali hukum tersebut. Pinangki Sirna Malasari juga seorang penegak hukum, seorang jaksa yang seharusnya memberikan contoh terhadap tegaknya hukum di Indonesia, alih-alih manipulasi demi kecintaannya pada harta. Malah hukumannya malah diskon 60% dengan alasan-alasan yang normatif dan absurd. Ini kok hukum di Indonesia jadi seperti dagelan garing yang tak layak untuk dipertontonkan. Saya harap jaksa penuntut umum dengan dorongan Jaksa Agung bisa mengajukan kasasi ke MA atas putusan PT DKI Jakarta ini, agar wibawa hukum masih bisa diharapkan dan menepis anggapan main mata antar sesama penegak hukum. Kita tahulah sirkel pergaulan Pinangki sebagai jaksa pasti luas di kalangan aparat penegak hukum. Jadi wajar saja anggapan main mata itu memang ada, apalagi alasan-alasan diskon hukumannya disebut normatif bahkan absurd. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.